Masih bersama kami di Presisi Pagi. Menghadapi potensi meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan akibat musim kemarau dan fenomena El Nino, Polda Lampung memperkuat kesiapsiagaan lintas sektor. Melalui apel kesiapsiagaan Karhutla tahun 2026, Polri menegaskan strategi utama dalam penanggulangan bencana adalah pencegahan sejak dini. Polda Lampung menggelar apel kesiapsiagaan bencana kebakaran hutan dan lahan tahun 2026 di lapangan apel Mapolda Lampung. Apel ini menjadi momentum memperkuat koordinasi dan kesiapan bersama dalam menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026. Dalam amanat Kapolda Lampung yang dibacakan Wakapolda, ditegaskan bahwa fenomena El Nino harus dihadapi dengan langkah cepat dan terukur. Upaya deteksi dini, patroli terpadu, respons cepat terhadap titik panas, serta edukasi kepada masyarakat menjadi langkah utama dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data dashboard Lancang Kuning Polda Lampung, sejak Januari hingga Juli 2026, terpantau lebih dari 1.000 titik panas di wilayah Lampung. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi Polda Lampung untuk memperkuat pengawasan di sejumlah wilayah rawan. Selain menyiagakan personel, Polda Lampung juga memastikan kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan karhutla, hingga peralatan pendukung lainnya siap digerakkan apabila terjadi kebakaran. Pemanfaatan teknologi melalui dashboard Lancang Kuning Polri, Sipongi Kementerian Kehutanan, dan data hotspot BMKG terus diaktifkan untuk mempercepat penanganan di lapangan. Dari Humas Polda Lampung melaporkan untuk Polri TV. Dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional, Kapolres Pasir AKBP Novi Edi Wibowo menghadiri Panen Raya Padi Gapoktan Sri Sumber Rezeki di Desa Sungai Tua. Kegiatan ini menjadi bentuk sinergi antara pemerintah, Polri, dan petani dalam mendorong produktivitas pangan di Kabupaten Pasir. Desa Sungai Tua, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir menjadi lokasi panen raya padi yang digelar oleh Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan Sri Sumber Rezeki. Panen raya ini menjadi momentum penting dalam menunjukkan hasil produksi pertanian masyarakat, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Pasir. Kehadiran Kapolres Pasir dalam kegiatan panen raya ini menjadi wujud dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan. Polri terus mendorong keterlibatan seluruh pihak dalam mengoptimalkan potensi pertanian dan menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah dan unsur terkait memberikan apresiasi kepada para petani yang telah berkontribusi dalam meningkatkan produksi padi serta mendukung kemandirian pangan di wilayah Kabupaten Pasir. Dengan adanya panen raya ini, diharapkan semangat para petani semakin meningkat dan program ketahanan pangan dapat terus berjalan secara berkelanjutan. Polri bersama pemerintah daerah dan masyarakat akan terus memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan serta ketersediaan pangan di Kabupaten Pasir. Dari Humas Polres Pasir Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Satuan Lalu Lintas Polres Semarang menggelar kegiatan polisi sahabat anak bersama siswa TK Kemala Bayangkari 32 Ambarawa di Perpustakaan Daerah Ambarawa. Kegiatan dikemas edukatif dan menyenangkan. Anak-anak diajak belajar sambil bermain, mengenal rambu lalu lintas, cara menyeberang yang benar, pentingnya memakai helm hingga mengenal sosok polisi sebagai sahabat dan pelindung masyarakat. Suasana berlangsung meriah, para siswa antusias mengikuti permainan edukatif, menjawab pertanyaan, serta berinteraksi langsung dengan personel Polantas. Pendekatan humanis ini diharapkan menanamkan disiplin dan budaya keselamatan sejak dini. Selain edukasi lalu lintas, siswa juga dikenalkan dengan dunia literasi melalui koleksi buku di perpustakaan. Satlantas Polres Semarang berkomitmen melanjutkan program ini untuk membentuk generasi cerdas, disiplin, dan pelopor keselamatan. Dari Humas Polres Semarang Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polres Ngawi Polda Jawa Timur bersama pemerintah daerah dan sejumlah instansi terkait mengikuti Zoom Meeting Nasional tentang pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang dipimpin Wakapolri Komjen Pol Dedy Prasetyo.
Kapolres Ngawi mengikuti Zoom meeting nasional tentang pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang dipimpin langsung oleh Wakapolri. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Ngawi bersama pemerintah daerah dan instansi terkait bersinergi dengan seluruh stakeholder dalam mengantisipasi potensi Karhutla. Kegiatan ini diikuti sebagai langkah untuk memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau di Kabupaten Ngawi. Forum turut melibatkan BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Perhutani, serta instansi kehutanan. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama menegaskan bahwa sinergi antar instansi menjadi kunci utama dalam mencegah karhutla. Upaya pencegahan dilakukan melalui patroli terpadu, edukasi kepada masyarakat, deteksi dini, dan respon cepat terhadap titik api. Polres Ngawi juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api. Kolaborasi seluruh pihak diharapkan mampu menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat. Dari tim Humas Polres Ngawi Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.